pada beberapa waktu lalu. Memang Rahmat Hidayat Jati awalnya sempat terkejut karena awalnya dari Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Karawang membacakan deklarasi dan pernyataan bahwa siap memenangkan Rahmat Hidayat Jati atau Ketua DPC Kabupaten Karawang PKB Kabupaten Karawang tersebut sebagai calon Bupati Karawang. Usai kegiatan tersebut, awak media mempertegas dan menanyakan kembali kepada Rahmat Hidayat Jati terkait dorongan dari pengurus partai diusungnya sebagai calon Bupati Karawang, dan Rahmat mengaku siap atas dorongan dan dari para pengurus, walaupun memang dia awalnya sempat ragu, tapi melihat rasa optimisme para pengurus dan juga khususnya Lembaga Pemenangan PKB Karawang, dia mengaku siap dan akan berusaha untuk dalam pilkada nanti terkait pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang. Dijelaskan Rahmat juga rasa optimisme itu selain memang dari dorongan para pengurus partai, juga dari target PKB Karawang sendiri yang menargetkan 15 kursi DPRD Kabupaten Karawang, dan juga dengan adanya 9 program prioritas PKB Karawang yang ditawarkan di masyarakat, yang menambah rasa optimis dan yakin Rahmat Hidayat Jati untuk maju sebagai calon Bupati Karawang. Ada pun memang untuk diketahui Ariska dan juga Tribuners bahwa untuk konstelasi pemilu khususnya pilkada di Kabupaten Karawang ini memang sudah ada sejumlah nama yang digadang-gadang akan maju sebagai calon Bupati Karawang. Selain dari Rahmat Hidayat Jati, ya ini dari PKB, ada juga dari Syukur Mulyono yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Karawang. Ada juga dari Partai Demokrat itu ialah Dedi Indra, dan juga yang dimungkinkan ialah Aib Saifullah yang saat ini menjabat Wakil Bupati Karawang, kemungkinan akan maju sebagai calon Bupati Karawang, walaupun memang belum ada pernyataan secara tegas dan resmi terkait Aib Saifullah yang saat ini menjadi Wakil Bupati Karawang maju sebagai Bupati Karawang. Demikian Ariska laporannya dari Karawang, Jawa Barat. Baik rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPC PKB Karawang Rahmat Hidayat Jati. Berikut liputannya untuk Anda. Bupati. Pak Uran naik di sini, Pak Uran. Ya, kan saya sudah menyatakan siap calon bupati. Itu udah hasil keputusan dari intara. Pak Uran naik di sini. Dari kan tadi suratnya dibacakan tuh. Siap berarti Barang Siap. Pak Uran. Siap dong. untuk Bupati Karawang. Targetnya berarti bupati ya, bukan wakil bupati. Bupati dong. Kang, kalau ini sendiri dari target 15 DPRD dan 9 program unggulan itu apa aja sih? Oh, tadi sudah ada, nanti dikasih rilisnya. Iya. Tadi sudah dibacakan. Kalau untuk dari Bacalek yang 50 itu dari kalangan mana aja Kang itu terdiri? Ya, kalangan aktivis semua. Iya. Ada yang dari kalangan Aktivis semua. ASN nggak? Ada tapi sudah pensiun duluan. Berarti Ada. tidak ada kriteria khusus ya untuk bacalek, misalkan dari kalangan mana gitu. Semuanya masuk. Semuanya yang suka PKB kita terima. Yang daftar 80 kita seleksi, kita pilih hanya 50 yang kita daftarkan. Maksudnya yang daftar sampai Dari 80. Setelah mantap mendaftarkan diri sebagai Bacalek DPR RI, Iti Oktavia Jayabaya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Bupati Lebak, Banten. Hal itu diungkapkan langsung oleh Iti Oktavia Jayabaya saat mendampingi atau menyambangi kantor KPU Provinsi Banten pada Minggu 14 Mei 2023 kemarin. Menurut keterangan Iti Oktavia, ia berencana untuk daftar bakal calon legislatif atau caleg dari daerah pemilihan atau Dapil Banten 1. Pasalnya langkah ini diambil untuk bisa berkiprah ke daerah yang lebih besar lagi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten. Silakan rekan Ahmad. Baik rekan Ariska dan juga Tribuners,
Perlu saya sampaikan bahwa Iti Oktavia Jayabaya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Bupati Lebak, di mana pengunduran diri yang dilakukan oleh Iti Oktavia Jayabaya ini lantaran dirinya yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Banten berencana akan melakukan pendaftaran untuk bakal calon legislatif atau bacaleg DPR RI, di mana pada pemilu kali ini Iti Oktavia Jayabaya sudah mantap untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif untuk DPR RI Dapil Banten 1 yang meliputi Kabupaten Lebak dan juga Pandeglang. Di mana diketahui sebelum Iti Oktavia Jayabaya sebelumnya wakil dari Iti Oktavia Jayabaya itu Ade Sumari juga telah mundur dari jabatannya sebagai wakil Bupati Lebak, dan saat ini menyusul Iti Oktavia yang mana dia telah menyatakan hal itu pada saat dirinya melakukan pendaftaran bacaleg di KPU Provinsi Banten, dan pada saat melakukan pendaftaran bacaleg di KPU Provinsi Banten, Iti menyatakan kepada awak media bahwa dirinya sudah mantap untuk maju di DPR RI untuk Dapil Banten 1. Dan alasan untuk melakukan pendaftaran itu sendiri menurutnya itu arahan dari pimpinan Partai Demokrat. Dan kemudian saat ini Iti Oktavia Jayabaya masih sebagai Bupati Lebak dan akan berakhir ketika surat pengunduran dirinya diterima dan juga setelah daftar calon tetap dari KPU pusat keluar, apabila namanya sudah keluar untuk sebagai terdaftar calon legislatif yang akan maju di pemilu 2024, maka secara resmi dirinya mundur dari jabatannya dan akan digantikan oleh PJ yang nantinya akan ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Banten. Rizka. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Iti Oktavia Jayabaya selaku Bacaleg DPR RI. Berikut liputannya untuk Anda. Adila ya kalau tidak salah. Jadi Untuk ibu sendiri. insya Allah doanya ya, lupa dukungannya. Ibu kemana, Bu? Saya nyalek DPR RI Dapil Bantu, insya Allah doanya dukung teman-teman, moga-moga saya dipantaskan oleh Allah untuk bisa kembali ke sana, untuk bisa berkiprah lebih besar lagi untuk Provinsi Banten khususnya Kabupaten. Berarti bakal lebih dulu ya? Iya, insya Jadi Allah. pilkada Demokrat tidak mengajukan cagup. Kalau pilkada kan masih jauh setelah pileg kan gitu. Jadi kita lihat dulu kursinya setelah pileg, kan gitu. Jadi kita lihat dulu kursinya setelah pileg. Kalau 14 kursi, 15 kursi dicapai, insya Allah moga-moga kita mengusung calon sendiri kan. Ibu, non milenial dari ada berapa banyak? Ada berapa persen? Ada hampir 30% ya calon caleg muda ya. Seperti Kota Tangsel juga, Tangerang sama Kabupaten Rang, semua ada di Lebak sama ya di bawah. Dalam Pileg 2024 mendatang, Partai Hanura di Kabupaten Karanganyar memilih untuk ramping Tribuners, di mana partai politik tersebut hanya mengajukan 3 bacaleg DPRD dari partainya yang ditempatkan di Dapil 2. Menurut Ketua DPC Hanura Karanganyar Muljono, partainya hanya menyerahkan 3 bacaleg karena banyak yang tidak berminat menjadi anggota DPRD Karanganyar melalui jalur Partai Hanura. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Mardon Widianto dari tribusolo.com. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Mariska. Untuk Partai Hati Nurani Rakyat atau Partai Hanura di Kabupaten Karanganyar berbeda dengan partai-partai yang lain yang berlomba-lomba untuk meraih kursi terbanyak. Untuk Partai Hanura Karanganyar sendiri hanya mengajukan 3 bacaleg dan menargetkan minimal 1 caleg, dan bacaleg 3 bacaleg itu berada hanya di 1 dapil saja. Dan untuk perihal mengapa pimpinan DPC Hanura Karanganyar Muljono hanya menyerahkan 3 nama, karena memang seperti yang dijelaskan bahwa
banyak anggota atau kader dari Hanura yang tidak berminat untuk maju atau bertarung pada di DPRD Karanganyar periode pada pemilu 2024 besok. Dan sebagai informasi, Mulyono ini merupakan dulu pernah menjadi anggota dewan pada era saat dirinya di PKB, PKBP, dan Hanura. Kemudian pada periode 2014-2019 dia tidak masuk. 2019 sampai 2024 dia tidak masuk dalam, tidak mendapatkan kursi. Saat itu sudah di Hanura. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Mardon Widianto dari tribunsolo.com. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPC Partai Hanura Karanganyar Mulyono. Berikut liputannya untuk Anda. Melalui Hanura. Ya. Jumlahnya ada berapa tadi? Tiga. Kenapa di dapil 2, Pak? Apa memang pemilihan di dapil 2 itu apa pertimbangannya? Pertimbangan saya sejak dulu memang di dapil 2. Jadi saya tidak jadi cuma 2019, tapi 2009-2014 saya tidak jadi anggota DPRD dari partai PKPB dulu pertama, lalu dari Hanura, 2019 dari Hanura, tidak bisa jadi. Yang 2009 dan 2014 dari partai apa? PKPB itu ya? Ketua waktu Mbak Putut itu, lalu yang kedua dari partai Hanura. Tahun 2019 ya waktu itu ya? 14. Kalau yang 14 kan PKPB. 2009 PKPB. Oh, 2009 PKPB. 2014 jadi PKO dari Partai Gerindra melakukan pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau Bacalek ke KPU Kota Depok pada Minggu 14 Mei 2023 kemarin. Rombongan Partai Gerindra tersebut konvoi ke KPU yang ada di Jalan Margonda, Kecamatan Beji, sembari diiringi drum band. Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, pihaknya mendaftarkan sebanyak 50 bacalek untuk pemilu 2024. Dengan jumlah tersebut, Partai Gerindra menargetkan sebanyak 15 kursi di DPRD Kota Depok, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Hieronimus Rama dari Tribun News Depok. Silakan rekan Hiro. Baik, dari dan Tribuners, seperti diinformasikan tadi bahwa Partai Gerindra Kota Depok melakukan pendaftaran bacalek ke KPU Kota Depok di Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Kota Depok pada hari Minggu 14 Mei 2023 atau hari terakhir pendaftaran bacalek parpol di KPU Depok. Nah, pada pendaftaran bacalek ini, Partai Gerindra melakukan konvoi dari Hotel Senjata menuju KPU Kota Depok dengan jarak kira 1 km, dan mereka melakukan konvoi sambil diiringi oleh drum band yang terlihat itu meriah dan semarak. Dan ini adalah satu-satunya pendaftaran parpol yang sangat meriah di Kota Depok selama beberapa hari ini. Nah, dalam konvoi ini ada kurang lebih 100 personel drum band yang dibawa dari Hambalang, tempat kediaman dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Rombongan bacalek Partai Gerindra tiba di KPU Kota Depok sekira pukul 14 setelah atraksi drum band selama kurang lebih 10 menit di depan kantor KPU. Para pengurus dan bacalek Partai Gerindra masuk ke dalam gedung KPU Kota Depok untuk menyerahkan berkas pencalonan bacalek kepada Ketua KPU Kota Depok,
Nana Sobarna. Nah, setelah itu dilakukan konferensi pers dan prosesi penyerahan berkas bacalek hingga konferensi pers ini dilakukan kurang lebih 30 menit. Dan dalam konferensi pers, Ketua KPU Depok, Ketua Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriyatna, mengaku optimis bahwa partainya bisa meraih 15 kursi di DPRD Kota Depok pada pemilihan legislatif 2024. Nah, target ini naik dari perolehan kursi pada 2019 lalu sebesar 10 kursi di DPRD Kota Depok. Nah, Prabowo Subianto menjadi salah satu daya tarik bagi Partai Gerindra di Kota Depok untuk meraup suara. Karena itu semua bacalek diperintahkan oleh Dewan Pengurus atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Depok untuk memasang foto dari capres Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo Subianto di semua alat peraga sehingga semua orang bisa mengenali Partai Gerindra, para calegnya dan juga calon presidennya dan melakukan pencoblosan pada pemilu nanti. Demikian yang bisa kami laporkan, Ariska, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Hieronimus Rama dari Tribun News Depok. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriyatna. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari DPC Partai Gerindra Kota Depok, pengurus lengkap, Ketua, Sekretaris, Bendahara, kami didampingi juga para anggota Dewan terpilih, incumbent ya. Kemudian juga Alhamdulillah hari ini kami juga didampingi oleh Dewan Penasehat yaitu Bapak Insinyur Haji Niroji. Kemudian kami juga didampingi dari DPP Bapak Maulana Bilaran dan lengkap semua caleg kami hadirkan pada hari ini berikut administrasi atau kelengkapannya. Ya silakan mungkin yang mau bertanya. Target bang target. Insya Allah target kami adalah lebih dari sekarang. Saat ini kami 10 kursi, insya Allah berikut kami 14 atau 15 kursi. Kuota perempuan soal milenial, Pak. Apa bedanya? Oh pasti. Kalau yang pasti kita punya calon presiden di 2024, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua DPD 2 Partai Golkar Banda Aceh Sabri Badrudin bersama Sekretaris Golkar dan ratusan kader menyerahkan nama-nama bacalek ke KIP Banda Aceh pada Minggu 14 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Sabri mengatakan bahwa pihaknya telah melengkapi seluruh kelengkapan yang disyaratkan. Selain itu, pihaknya juga telah memenuhi kuota 30% perempuan. Pada pemilu kali ini, Golkar Banda Aceh juga memaparkan bahwa bacalek yang diusung didominasi oleh kaum milenial dan para Gen Z. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Wijaya dari Serambi News. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Ariska. Selamat sore, Tribuners dapat kami sampaikan. DPD Dewan Pimpinan Daerah Golkar Banda Aceh menyerahkan 30 nama-nama bakal calon anggota legislatif ke kantor Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh pada Minggu sore kemarin. Nah, penyerahan itu sendiri dilakukan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Banda Aceh Badrudin yang didampingi oleh sejumlah kader, bacalek dan juga sejumlah simpatisan Golkar Banda Aceh. Nah, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Sabri Badrudin bahwa pihaknya menyerahkan 30 nama-nama bacalek itu yang didominasi sekitar 63% itu didominasi dari bacalek milenial dan Gen Z, sementara sekitar 33% itu dari kota perempuan dan sisanya itu merupakan orang-orang lama dari Golkar Banda Aceh. Nah, selain itu juga ia mengatakan bahwa pihaknya memilih
banyak mencalonkan kader-kader dari generasi milenial dan Gen Z ini lantaran menurutnya semangat generasi muda itu lebih tinggi ketika untuk membangun suatu daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi misi Golkar yang ingin memberikan wajah-wajah baru di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Nah, selain itu juga berdasarkan keterangan yang kami terima dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Banda Aceh, Erlanda Juliansa, bahwa saat ini sendiri Sabri Barudin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, DPRK Banda Aceh maksud kami, tidak mencalonkan lagi sebagai bacalek dari PAN Banda Aceh. Namun, ia mengatakan bahwa Samsudin saat ini disiapkan untuk menjadi wali kota Banda Aceh pada pemilu 2024 mendatang. Nah, makanya pihaknya menyerahkan ataupun memberikan peluang besar kepada generasi milenial dan Gen Z, yakni kader-kader potensial dari Golkar Banda Aceh untuk menjadi maju sebagai bacalek pada bacaan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Demikian rekan Ariska. Baik, rekan Indra Wijaya dari Serambi News, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunars. Hari terakhir pendaftaran rombongan DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan berkas bacaleknya ke KPU. Ada sebanyak 45 bacalek yang didaftarkan, termasuk diantaranya Bupati Barito Utara Nadal Syah dan Wakil Wali Kota Palangkaraya Umi Mastika. Keduanya maju sebagai bakal caleg Partai Demokrat Kalteng untuk DPR Republik Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Pangkan dari Tribun Kalteng. Silakan rekan Pangkan. Baik, terima kasih Ariska. Betul bahwa rombongan DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi menyerahkan berkas bakal calon legislatif ataupun bacalek DPRD Kalteng dan juga DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah ataupun KPU Kalteng pada Minggu 14 Mei 2023 pagi. Dan diantaranya terdapat 2 bakal caleg yang merupakan kepala daerah di Kalimantan Tengah, yakni Bupati Barito Utara dan juga Bupati Barito Utara yaitu Nadal Syah dan juga Wakil Wali Kota Palangkaraya Umi Mastika. Yang mana keduanya akan maju sebagai bacalek dari Partai Demokrat Kalteng untuk DPR RI. Dan hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng yaitu Junaidi, yang mana menyerahkan berkas bacalek pada hari Minggu 14 Mei 2023 sesuai dengan nomor urut dari Partai Demokrat yakni 14. Dan ia melanjutkan bahwa pihaknya mendaftarkan sebanyak 45 orang bacalek dari DPD Partai Demokrat Kalteng sebagai anggota DPRD Kalteng juga. Yang mana sebanyak 29 anggota yaitu kelamin laki-laki dan juga 16 anggota perempuan dengan presentasi 65% dan juga 35% dari DPD Partai Demokrat Kalteng. Tak hanya itu, Partai Demokrat juga menargetkan 2 kursi untuk DPR RI dan target DPRD Kalteng sebanyak untuk kursi di DPRD Kalteng sebanyak kursi. Yang mana pada angka tersebut DPD Partai Demokrat Kalteng menargetkan sebanyak 20% pada DPRD Kalteng. Dan pada Pilkada 2024, Junaidi berharap akan mengusung sendiri bakal calon baik dari tingkat bupati atau wali kota dan juga gubernur. Dan ia juga mengatakan bahwa seluruh kader yang diserahkan berkasnya ke KPU Kalteng merupakan andalan dan yang terbaik. Dan Junaidi sendiri juga yakin bahwa bacalek yang diserahkan tersebut yang terbaik dan dapat berbuat banyak bagi Kalimantan Tengah. Junaidi juga menjelaskan bahwa Wakil Wali Kota Unika akan maju menjadi DPR RI terkait proses pengundian diri akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Ketua Umum DPD Partai Demokrat Kalteng, Nadal Syah, yang juga Bupati Barito Utara, juga akan maju menjadi DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, yang mana agar dapat berbuat lebih banyak juga untuk Kalimantan Tengah. Dan melihat jumlah pemilih seluruh dapil di wilayah Kalimantan Tengah, Junaidi mengatakan menyiapkan strategi rahasia
ataupun strategi yang tidak bisa dijelaskan kepada awak media saat wawancara terkait pemilihan yang akan berlangsung pada 2024 mendatang. Dan saat pendaftaran pun ketua umum dari ketua DPD Partai Demokrat Kalteng juga Nadalsyah berhalangan hadir karena sedang menjalani perjalanan dinas dalam penandatanganan nota kesepahaman di Jawa Barat. Dan dari Junaidi sendiri disampaikan bahwa Nadalsyah menyampaikan salam kepada media dan juga pengurus, serta berharap Partai Demokrat dapat memenangkan pemilihan legislatif di Kalimantan Tengah. Berikut Ariska yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pangkan dari Tribun Kalteng dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami pun wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng Junaidi. Berikut liputannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua partai ini. Media bahwa Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah bertepatan dengan nomor urut bidang 14 pada tanggal 14 di jam yang baik pukul 10 kita berangkat dan telah tiba di KPUD Provinsi Kalimantan Tengah. Kita mendaftarkan sebanyak 45 orang bakal calon anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. 29 orang laki-laki, 16 orang perempuan, berarti tingkat persentasenya 65-35. Kemudian insya Allah Partai Demokrat pada Pileg tahun 2024 ini akan berusaha keras dan maksimal dengan kerja keras seluruh teman-teman DPD, teman-teman Bacalek, juga dukungan teman-teman media. Tidak lupa juga restu dari Yang Maha Kuasa. Insya Allah Partai Demokrat akan bisa menempatkan DPR RI sesuai target 2 kursi. Kemudian minimal target kita untuk DPRD tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 9 kursi. Sehingga nanti insya Allah. Hingga hari terakhir pendaftaran, KPU Bangka Belitung sudah kedatangan 18 partai politik atau parpol yang melakukan pengajuan bacalek DPRD, di mana semua pengajuan bacalek dari 18 parpol tersebut kini juga telah dinyatakan diterima. Terkait persentase keterwakilan perempuan, semua parpol sudah memenuhi sebanyak 30% bacalek perempuan dari total keseluruhan jumlah yang dicalonkan. Sementara itu, dari 18 bacalon DPD Republik Indonesia yang memenuhi syarat dukungan minimal, hanya 16 bacalon DPD Republik Indonesia yang datang mengajukan seluruhnya berstatus diterima dan KPU Bangka Belitung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Sepri Sumartono dari Bangka Bos. Silakan rekan Sepri. Baik, Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada, izin melaporkan terkait KPU Bangka Belitung telah menutup layanan pengajuan pencalonan legislatif di hari ke-14 bagi partai politik peserta pemilu dan bacalon DPD RI. Ketua KPU Bangka Belitung, David Tri, mengatakan dari 18 partai politik yang datang melakukan pengajuan pencalonan bacalek DPRD Provinsi, seluruhnya berstatus diterima. 18 partai politik tersebut diantaranya ada PKS dengan 45 bacalek, PDIP dengan 45 bacalek, Nasdem 45 bacalek, Golkar 45 bacalek, Gerindra 45 bacalek, PKB 45 bacalek, P3 45 bacalek, PAN dengan 39 bacalek, Demokrat 45 bacalek, Hanura 45 bacalek, Partai Solidaritas Indonesia 22 bacalek, Gelora 45 bacalek, Garuda 10 bacalek, Partai Kebangkitan Nasional 45 bacalek, Perindo 45 bacalek, PBB 45 bacalek, Partai Umat 17 bacalek, dan Partai Buruh 25 bacalek.
Semua pencalonan bacalek partai politik dinyatakan telah diterima oleh KPU Bangka Belitung dengan total keseluruhan ada 698 bacalek, terdiri dari 438 bacalek laki-laki dan 260 bacalek perempuan. Selanjutnya KPU Bangka Belitung akan melakukan tahapan verifikasi administrasi bakal calon dari tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023. Lalu terkait persentase keterwakilan perempuan, semua partai politik yang ada di Bangka Belitung sudah memenuhi sebanyak 30% bacalek perempuan dari total keseluruhan jumlah yang dicalonkan. Sementara itu dari 18 bacalon DPD RI yang memenuhi syarat dukungan minimal hanya 16 bakal calon DPD RI yang datang dan mengajukan pencalonan. Dari seluruhnya berstatus diterima oleh KPU Bangka Belitung. Gozeli menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan DPD RI dan bacalon atas nama Hendra Apollo dinyatakan tidak Bahar Buasan, Bambang Dwi Hartono, Darmansyah Hussein, Darwis, Dedi Yulianto, Dinda Rembulan, Eka Mulya Putra, Fajar Fairi Rusmi, Yarnur Rusdianto, Sulianto Entong, Yusda Rahman, dan Zuhri M. Syazali. Sekian dari saya Pri Sumartono, reporter Bangka Pos dari Kota Pangkal Pinang melaporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Pri Sumartono dari Bangka Pos. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunars. Partai Golkar Provinsi Gorontalo resmi mendaftarkan bakal calon anggota DPRD di KPU Provinsi Gorontalo pada Minggu 14 Mei 2023 kemarin. Menurut Ketua DPD 1 Golkar Rusli Habibi, bacalek yang diajukan Partai Golkar Gorontalo adalah kader-kader berkualitas. Oleh karena itu, pihaknya sangat yakin bisa menduduki 14 kursi DPRD Provinsi Gorontalo. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Risman Taharudin dari Tribun Gorontalo. Silakan rekan Risman. Ya, terima kasih rekan Ariska di studio. Jadi Partai Golkar Provinsi Gorontalo dia resmi mendaftarkan bakal calon anggota DPRD di KPU Provinsi Gorontalo. Rusli Habibi selaku Ketua DPD 1 Partai Golkar Gorontalo itu menyebut calon-calon yang diajukan Golkar Gorontalo baik kader muda maupun petahana merupakan kader-kader yang berkualitas. Golkar Gorontalo sangat optimis menduduki 14 kursi DPRD Provinsi Gorontalo. Golkar juga masih yakin kalau dengan hasil survei potensi 14 kursi itu untuk provinsi bisa dicapai. Ketua DPD 1 Golkar Gorontalo Rusli Habibi juga mengungkapkan saat ini Golkar memiliki 10 kursi. Mereka menargetkan di tahun 2024 bisa mencapai 14 kursi. Artinya Golkar pasang target 31%. Bab kursi di DPRD Provinsi Gorontalo itu berjumlah 45. Rusli kemudian menyatakan target Golkar Gorontalo bukanlah impian belaka sebab hal ini sudah terbukti sejak di zaman Amir Viola Issa sampai kepemimpinan Haji Martin Taha. Ketua Rusli, kata Rusli, Golkar itu berjaya mulai dari zaman Amir Viola Issa bersama Akili 2 periode dan Faris Yusuf, dan tentu tahun berikutnya Golkar akan mempertahankan kursi Ketua Dewan Provinsi Gorontalo. Golkar juga menempatkan kader-kader muda atau milenial seperti Galib Lahijun, Ketua KNPI Provinsi Gorontalo itu dinilai sebagai kader potensial karena tempat berkumpulnya anak muda. Tidak hanya Galib Lahijun, adapun kehadiran anak muda seperti Novel Abdul Samad. Semuanya kata Rusli Golkar jagokan, baik milenial maupun politisi kawakan. Mereka bisa menjadi penasehat, maksud saya politisi kawakan ini bisa menjadi penasihat dan pemberi masukan di Golkar. Seperti halnya Sundiki, anggota DPRD Provinsi Gorontalo selama 8 periode. Faris Yusuf
yang juga sudah menjabat hingga 5 periode. Ketua DPD 1 Golkar itu juga mengatakan untuk target kursi DPRD pihaknya tidak muluk-muluk. Kata dia, realitas saja dia akan kembalikan suara Golkar 2 kursi untuk DPR RI. Sejauh ini Golkar sudah membuktikan sejak tahun 2004 meraih 2 kursi, tahun 2009 juga 2 kursi, dan 2019 1 kursi. Golkar Gorontalo menargetkan seluruh pimpinan DPRD dipimpin oleh kader-kader Golkar, sehingga tidak perlu Golkar koalisi untuk mencalonkan kepala daerah, baik wali kota, bupati, maupun gubernur. Calon yang sudah dipastikan pasti untuk DPR RI dari Golkar diantaranya Rumpono, Rusli Habibi, dan Ida Syahida. Karena itu, Ketua DPD 1 Golkar, Rusli Habibi, mengatakan Golkar Gorontalo sengaja mendaftarkan 45 bacalek. Sebagai nomor urut 4, mendaftar pukul 14 pukul 14 dan tanggal 14 2024 bagi mereka adalah angka 4 adalah angka keramat. Sejak berdirinya Provinsi Gorontalo hingga saat ini, Ketua DPRD selalu dipimpin oleh kader Partai Golkar. Baginya segala menunjukkan bahwa Golkar telah dipercaya oleh masyarakat Gorontalo selama Provinsi Gorontalo terbentuk. Sekian rekan Ariska, terima kasih, dan kembali ke studio. Baik rekan Risman Tahrudin dari Tribun Gorontalo, dan selamat bertugas kembali. Tribuners, meski pesta demokrasi masih akan dihelat setahun mendatang, namun perebutan kursi Bupati Halmahera Selatan sudah diperkirakan akan berlangsung cukup sengit. Hal ini terlihat saat jelang pendaftaran Bacalek untuk Pileg 2024 di KPU Halmahera Selatan dan pasca pendaftaran, di mana saat ini sudah ada 6 partai politik atau parpol yang telah menyiapkan figur untuk tarung. Di antaranya PKB, PKS, PDIP, Golkar, Nasdem, dan juga Demokrat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Nur Hidayat Hikani dari Tribun Ternate. Silakan rekan Hidayat. Ya, rekan Ariska dan Tribuners, dapat kami laporkan langsung terkait dengan 6 partai politik yang sudah memiliki atau menyiapkan figur sendiri menjelang atau mempersiapkan figur sendiri untuk menghadapi Pilkada 2024 di Halmahera Selatan, di mana 6 partai politik tersebut yang terdiri dari PKB, PKS, PDIP, Nasdem, dan juga Golkar. Nah, rekan Tribuners, partai-partai politik ini secara terbuka telah menyampaikan sosok-sosok figur yang akan diusulkan menjadi calon Bupati Halmahera Selatan pada Pilkada 2024 mendatang. Nah, untuk PKB sendiri, mereka tetap akan mengusung kembali Usman Sidik yang juga sementara ini sebagai Bupati aktif Halmahera Selatan untuk melanjutkan periode keduanya di Pilkada Halmahera Selatan mendatang. Nah, bahkan PKB sendiri memberikan hak prerogatif kepada Usman Sidik untuk menentukan siapa sosok wakilnya yang akan mendampinginya di Pilkada atau pemilihan bupati nanti. Nah, hal itu disampaikan langsung oleh Ketua LPP DPC PKB Halmahera Selatan, Safri Talib, beberapa waktu yang saat dikonfirmasi Tribun Ternate.com. Selain PKB, ada juga PKS, Partai Keadilan Sejahtera Halmahera Selatan, saat ini mengaku sudah memastikan akan mengusung figur sendiri juga di Pilkada Halmahera Selatan 2024 nanti. Nah, melalui Ketua DPD PKS Halmahera Selatan, Husni Salim, menyampaikan bahwa figur tersebut bisa dipastikan merupakan kader PKS sendiri, meskipun saat ini PKS masih tetap berkoalisi dengan PKB untuk mengawal jalannya pemerintahan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba di Kabupaten Halmahera Selatan. Husni juga menyatakan bahwa PKS dalam sejarah perpolitikan di Halmahera Selatan belum pernah kalah dalam pilkada atau pemilihan bupati, sehingga itu PKS tetap akan mengusung figur sendiri untuk di pemilihan bupati Halmahera Selatan. Nah, figur ini akan dicalonkan sebagai bupati. Selain PKS, ada juga PDI Perjuangan. Partai PDIP saat ini menyiapkan
atau membincangkan nama mantan wakil Bupati Halmahera Selatan periode 2015-2020 yaitu Iswan Hasim yang juga sementara ini telah didapuk sebagai wakil Ketua Dewan Kehormatan DPC PDI Perjuangan Halmahera Selatan. Iswan sendiri bahkan sudah secara terbuka menyampaikan bahwa ia mengaku siap jika didaulat atau diberikan mandat untuk bisa maju bertarung di Pilkada 2024 sebagai calon Bupati Halmahera Selatan. Nah, hal ini disampaikan Iswan ketika memimpin pendaftaran bacalek di KPU Halmahera Selatan. Rizka dan Tribuners, selain PDI, PKB, PKS, dan PDIP, Partai Nasdem juga menyatakan hal yang sama akan mengusung figur sendiri sebagai calon bupati di Pilkada 2024 mendatang. Nah, melalui Ketua Bapilu DPD Partai Nasdem, Haidar Muhammad menyebut ada 4 nama yang telah disiapkan oleh Partai Nasdem, yaitu salah satunya adalah Ketua DPRD Halmahera Selatan Mulis Jafar, Ketua DPD Partai Nasdem Halmahera Selatan Akmal Ibrahim, dan 2 nama lainnya yang sementara ini digodok untuk dipersiapkan maju dalam Pilkada Halmahera Selatan. Walaupun Nasdem pada Pilkada 2020 lalu kalah dengan PKB dalam pertarungan politik di pemilihan bupati. Sekarang Tribuners, begitu juga Golkar selaku partai yang setiap pileg memperoleh kursi cukup banyak, pihak Golkar mengklaim bahwa mereka tidak akan lagi mengusung kader di luar partai dan tetap akan mempersiapkan kader sendiri, mengingat dalam setiap kontestasi pileg Golkar selalu memenangkan atau meraih kursi terbanyak di Halmahera Selatan. Sehingga itu Golkar akan menyiapkan kader sendiri untuk dicalonkan. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD Golkar Halmahera Selatan, Sekretaris DPD Golkar Halmahera Selatan ketika mendaftarkan bacalek Golkar di KPU Halmahera Selatan. Nah, ia menyatakan bahwa Golkar memiliki kader-kader potensial yang memang secara potensial yang memang bisa layak dan bisa dijual ketika dalam proses pilkada nanti. Nah, Rizka dan Tribuners, beberapa partai politik yang disebutkan tadi telah resmi mendaftarkan bacaleknya di KPU Halmahera Selatan, dan KPU menyatakan 6 partai politik ini berkas bacaleknya sudah lengkap. Kemudian dapat kami informasikan juga terkait dengan PKB, PKS, PDIP, Nasdem, dan juga Golkar ini. Di antara ke-6 partai ini ada 5 partai politik yang sebelumnya sudah berkoalisi di Pilkada Halmahera Selatan 2020 lalu. Kami juga sampaikan masih juga ada Demokrat yang memang secara tegas akan mengusung figur sendiri. Nah, Partai Demokrat akan mengusung Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Emrahmi Hussein yang juga Ketua Demokrat Maluku Utara sebagai calon Bupati Halmahera Selatan. Demokrat bahkan sudah memastikan untuk tidak lagi mendukung Usman Sidik di Pilkada atau pemilihan Bupati Halmahera Selatan mendatang. Rizka, dapat kami sampaikan ulang bahwa PKS, kemudian PDIP, Golkar, Demokrat, dan PKB ini pada Pilkada 2020 lalu berkoalisi untuk mendukung pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Basar Kasuba, dan hasilnya mereka memenangkan pertarungan. Namun belakangan ini hubungan beberapa partai politik ini, salah satunya dengan PDIP dan juga Demokrat, sudah mulai renggang dengan PKB dan juga PKS yang memang secara politik pada Pilkada 2020 lalu mereka memiliki kader yang saat ini sebagai Bupati Halmahera Selatan, yakni Usman Sidik, kader dari PKB, dan juga Wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basar Kasuba, kader dari PKS. Sehingga itu partai politik seperti PDIP, Demokrat, dan juga Golkar tidak akan ketinggalan kesempatan untuk mengusung atau menangkan pilkada di Halmahera Selatan. Dalam hal ini akan tetap mengusung figur mereka sendiri atau kader dari partai mereka sendiri. Demikian dapat kami laporkan langsung, Ariska, dapat kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nur Hidayat Hikani dari Tribun Ternate.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. KPU Makassar menutup pendaftaran bakal calon legislatif atau Bacalek, di mana DPC PKN menjadi parpol terakhir yang mendaftarkan Bacaleknya ke KPU Makassar. Rombongan partai PKN sendiri tiba di KPU dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPC PKN Makassar, Siti Musdalifah. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Fakih dari Tribun Timur. Silakan rekan Fakih. Baik, Partai Kebangkitan Nusantara menjadi partai terakhir yang mendaftarkan bakal calon legislatif di KPU Kota Makassar. Sejak dibukanya pendaftaran Bacalek di KPU Kota Makassar hingga pada hari Minggu, tanggal 14 bulan Mei 2023, terdaftar ada 17 partai politik peserta pemilu 2024 yang mendaftarkan Bacaleknya. Dan hanya ada satu partai yang gagal mendaftarkan Bacalek, yakni Partai Garuda. Pada hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif, pada hari Minggu 14 Mei 2023, 9 partai datang berbondong-bondong menuju KPU Kota Makassar mendaftarkan 50 nama bakal calon legislatif untuk menduduki kursi DPRD Kota Makassar. Dimulai dari Partai Gerindra, kemudian Partai Demokrat, kemudian ada Perindo, Golkar, Gelora, lalu Partai Buruh, Garuda, kemudian terakhir ditutup oleh Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara sebagai partai yang baru juga akhirnya memenuhi kuota 50 daftar Bacalek. Ketua DPC PKN Kota Makassar, Musdalifah sendiri mengaku tegang mendaftarkan bakal calon legislatifnya di detik-detik akhir pendaftaran. DPC PKN Makassar sendiri baru menyetor berkas di sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Dan hanya berkisar sekitar 30 menit pemeriksaan berkas. Akhirnya berkas pendaftaran 50 Bacalek dari Partai Kebangkitan Nusantara diterima oleh KPU Kota Makassar. Meskipun memang ada sedikit catatan dari KPU Makassar yang harus dipenuhi oleh PKN Makassar, yakni berkas lampiran harus disetor kembali dan diupload melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Sebagai partai yang baru mengikuti kontestasi politik, PKN Makassar mengincar 1 kursi dari setiap dapil. Di Makassar sendiri ada 5 dapil. Dan di Dapil 1 ada 9 kursi, Dapil 2 10 kursi, Dapil 3 11 kursi, Dapil 4 10 kursi, dan Dapil 5 10 kursi. PKN sendiri menargetkan bisa menembus 1 kursi dari setiap dapil dan mengantarkan bakal calon legislatifnya bisa duduk di kursi DPRD Kota Makassar pada pemilu 2024 mendatang. Seperti itu, rekan Ariska di studio. Baik, rekan Fakih dari Tribun Timur, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Ketua DPC PKN Makassar, Siti Musdalifah. Berikut liputannya untuk Anda. Tengah malam, kami sangat berterima kasih kepada beliau yang telah mendukung kami selama ini, orang-orang KPU, yang para media, kami dari Partai PKN ya, Partai Kebangkitan Nusantara. Mungkin partai baru sekali, tapi alhamdulillah dengan memenuhi syarat kita dipilih dan memilih Bacalek 2024. Alhamdulillah dengan kelengkapan dokumen-dokumen. Semoga ada kursi buat Bacalek kami. Semoga, amin. Ayo PKN, ayo PKN maju.
Jelang penutupan pendaftaran KPU Sulawesi Utara pada Minggu 14 Mei 2023 kemarin, Perindo mendaftarkan bacaleknya. Rombongan Perindo yang dipimpin oleh Ketua DPW Perindo Solo tersebut tiba di KPU pada pukul 14 WITA Tribunars. Selain Perindo, KPU Sulut kemarin juga menerima berkas pendaftaran bacalek dari Partai Bulan Bintang dan juga Partai Golkar. Minggu 14 Mei 2023 adalah kesempatan terakhir pendaftaran bakal caleg Tribunars. Sisa menghitung jam Partai Perindo, P3, dan juga Golkar datang ke KPU Sulawesi Utara untuk daftar bacalek DPRD Sulut. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo mendaftarkan bakal calon legislatif. Rombongan Perindo dipimpin oleh Jesslyn Ivana Koloai, Ketua DPW Perindo Sulut. Mereka tiba di lokasi pukul 14 WITA langsung masuk ke KPU Sulut. Setelah mendaftarkan bacalek, Jesslyn Koloai bersama beberapa kader mengadakan konferensi pers. Ia mengatakan berkas Perindo lengkap dan telah diterima oleh KPU Sulut. Anggota DPRD Minahasa Selatan ini mengungkapkan ada sebanyak 45 bacalek yang didaftarkan Perindo di KPU Sulut. Yang menambahkan strategi Perindo Sulut terus diatur dan sampai saat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan berkas Partai Bulan Bintang atau PBB telah diterima oleh KPU Sulawesi Utara pada Minggu 14 Mei 2023 kemarin. Sebelumnya berkas bacalek PBB sempat dikembalikan oleh KPU Sulut karena terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi. Sekretaris Wilayah PBB Sulut Rahmat Tambuwun, ia mengatakan berkas yang diberikan hari ini kepada KPU Sulut sudah lengkap dan diterima. Rahmat mengungkapkan target dari PBB bidik 6 kursi di Provinsi Sulut. Ia menambahkan target tersebut akan diperjuangkan saat di hari pemilihan nanti. Sementara Partai Golkar merupakan parpol terakhir yang datang ke KPU Sulut. Golkar yang dipimpin Ketua DPD Teti Paruntu keluar dari ruang pendaftaran di kantor KPU Sulawesi Utara sekira pukul 00.10 WITA pada Senin 15 Mei 2023. Teti mengungkapkan Partai Golkar bangga karena pendaftaran diterima oleh KPU. Teti memastikan dari 45 bacalek tidak ada nama mantan Wakil Ketua DPD Golkar Solo James Arthur Kojongian. Kata Teti, di pemilu 2024 nanti, Golkar bertekad menang dan khusus di DPRD Sulut, Golkar bertekad meraih setidaknya 9 kursi. Target itu tak jauh dari kondisi saat ini di mana Golkar memiliki 8 kursi di Gedung Cangkih Sulut. Teti menuturkan semua kader Golkar harus bekerja keras. Sejumlah menteri yang menjabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo turut meramaikan daftar calon anggota legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Sejak Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran caleg pada 1 Mei 2023 lalu, sejumlah partai telah menyetorkan daftar nama bacaleknya. Apabila terpilih, para menteri tersebut nantinya akan menempati kursi parlemen yang telah ditetapkan oleh KPU. Dilansir dari Kompas.com, berikut sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tercatat menjadi bakal calon anggota legislatif atau bacalek hingga Minggu 14 Mei 2023 kemarin. Yang pertama, Menkumham Yasona Lauli Tribunars. Dalam pemilu 2024, Yasona Lauli menjadi salah satu menteri yang didaftarkan sebagai bacalek PDIP. Selain Yasona, 5 kader PDIP yang menduduki posisi menteri adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aswar Anas, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono. Lalu yang kedua, Menaker Ida Fauziah Tribunars.
Menteri Tenaga Kerja atau Menaker Ida Fauziah menjadi bakal calon anggota DPR Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia mendaftarkan diri menjadi caleg DPR Republik Indonesia Dapil Jakarta Selatan dengan didampingi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Lalu yang ketiga, Menkominfo Johnny G. Plate dan mantan Syahrul Yassin Limpo. Syahrul yang merupakan Menteri Pertanian tersebut akan maju melalui daerah pemilihan atau Dapil Sulawesi Selatan 1. Sementara itu, Johnny yang masih berstatus sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dipersiapkan untuk maju dari Dapil Nusa Tenggara Timur 1. Lalu yang ketiga, Wamenak Zainud Tauhid. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid disebut masuk dalam daftar bakal bacalek DPR Republik Indonesia yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk bertarung di Dapil Jawa Timur. Yang keempat, Wamenaker Afriansyah Nur Tribunars. Afriansyah yang juga Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB telah menyatakan diri akan maju sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 5 Kabupaten Bogor. Terkait pencalonan para Menteri Kabinet Indonesia Maju ini, hingga kini memang belum ada aturan yang melarang Menteri menjadi caleg atau mengharuskan Menteri mundur jika menjadi calon anggota legislatif. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan bahwa Menteri tak harus mundur untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD ataupun DPRD. Putusan ini diketok oleh Ketua MK kala itu yakni Hamdan Zulfa yang memimpin sidang pembacaan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yakni tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan juga DPRD. Menurut Mahkamah, jabatan Menteri sendiri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden. Sepanjang Presiden memerlukan menteri yang dibersangkutan dengan dipertahankan atau sebaliknya. Jabatan menteri ini juga dinilai berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis. Sehingga eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Berbeda pula dengan pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham. Meski demikian, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif juga dinilai memiliki potensi menyalahgunakan kekuasaan dan memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pencalonannya. Namun Mahkamah menilai hal itu dapat ditekan karena terdapat mekanisme kontrol dari Presiden, DPR maupun oleh masyarakat. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memecat satu kadernya Eva Kusuma Sundari. Hal ini merupakan imbas dari Eva yang diam-diam menjadi calon legislatif atau caleg melalui Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Pemecatan Eva Kusuma Sundari tersebut dibenarkan langsung oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya Tribunars. Dilansir dari wartakotalive.com, Willy membenarkan bahwa Eva Kusuma Sundari telah menjadi bacalek Partai Nasdem. Willy juga mengatakan bahwa pihaknya telah mendaftarkan Eva Kusuma Sundari ke KPU sebagai bakal caleg atau bacalek Partai Nasdem. Mengejutkannya, pendaftaran caleg Eva Kusuma Sundari melalui Partai Nasdem ternyata tanpa sepengetahuan PDIP. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat. Jarod mengatakan Eva Kusuma Sundari bergabung dengan Nasdem tanpa adanya komunikasi dengan DPP PDIP. Jarod bahkan mengaku Jarod bahkan mengaku tidak mengetahui alasan Eva tiba-tiba pindah ke Partai Nasdem. Meski demikian, Jarod menyatakan partainya juga sudah bersikap atas keputusan Eva tersebut. Di mana Eva kini sudah resmi diberikan sanksi berupa pemecatan sebagai kader PDIP. Sebagai informasi, Eva Kusuma Sundari sendiri merupakan politikus sekaligus pengajar di sebuah universitas di Indonesia.
Wanita yang lahir di Nganjuk 8 Oktober 1965 tersebut dikenal sebagai sosok anggota yang kritis. Eva Kusuma Sundari sendiri memulai karir politiknya seusai menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Awalnya Eva Kusuma Sundari menjadi aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Asia Foundation pada tahun 2003 Tribuners. Kemudian pada tahun 2005, Eva Kusuma Sundari menjadi anggota dari Stretching Community untuk Forum Indonesia Transparansi Anggaran. Pada tahun yang sama, Eva Kusuma Sundari bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Selain itu, Eva Kusuma Sundari juga mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada pemilu legislatif pada tahun 2004. Akhirnya Eva Kusuma Sundari terpilih menjadi anggota DPR Republik Indonesia, tepatnya pada periode 2004 hingga 2009. Pada periode tersebut, Eva Kusuma Sundari ditugaskan di Komisi 3. Saat Pileg 2014, Eva Kusuma Sundari kembali mencalonkan untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Namun sayangnya saat itu Eva Kusuma Sundari gagal. Hingga pada tahun 2015, Eva Kusuma Sundari ditunjuk menjadi staf khusus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas. Eva Kusuma Sundari dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi anggota DPR RI pada 11 Januari 2016. Pada masa kerja 2014 hingga 2019, Eva Kusuma Sundari membidangi urusan luar negeri, pertahanan, komunikasi, dan juga informatika. Kemudian Eva Kusuma Sundari tak lolos di pemilu serentak pada tahun 2019. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Rizka Wirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.